kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah logistik. Saya Septianti Rayuningsi. Saya Yusyawati. Saya Raffi Erlangga Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5W plus 1H, analisa SWOT, dan serta perbaikan apapun yang bisa dilakukan dari video tersebut. Pengukuran LPI berdasarkan 6 dimensi, yaitu bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompensasi dan kualitas logistik, timelines, dan tracking and tracking. LPI merupakan alat interaktif yang menunjukkan nilai kinerja logistik suatu negara secara umum, serta bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam kinerja perdagangan logistik negara. LPI 2023 menempatkan Singapura pada peringkat pertama dengan skor 4,3, diikuti Finlandia 4,2, Denmark 4,1, dan Jerman 4,1. Pada tahun 2018, peringkat pertama adalah Jerman dengan skor 4,2, sementara Singapura pada peringkat 7 dengan skor 4,0. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapura adalah Malaysia. Peringkat 31 diikuti Thailand, peringkat 37, Finlandia peringkat 47, Vietnam peringkat 50, Indonesia peringkat 63, Kamboja peringkat 116, dan Laos peringkat 82. LPI 2023 tidak mencakupi Brunei dan Myanmar yang pada 2018 berada di peringkat 80 dan 137. Dari 8 negara ASEAN, hanya 3 negara yang baik peringkat dibandingkan periode sebelumnya, yaitu tahun 2018. Singapura naik 6 peringkat menjadi peringkat pertama. Peningkatan peringkat lebih tinggi dicapai Filipina, naik di 13 peringkat, dan Malaysia naik di 10 peringkat. LPI Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 di tahun 2018 menjadi 63 di tahun 2023. Dengan menurunnya skor dari 3,15 menjadi 3,0, analisa SCI menunjukkan dari 6 dimensi LPI Indonesia di 2018 dan 2023 yang mengalami kenaikan adalah bea cukai dari 2,7 menjadi 2,8 dan infrastruktur dari 2,895 menjadi 2,9. Dari 4 dimensi yang mengalami penurunan tersebut pada dimensi timelines dari 3,7 menjadi 3,3 dan tracking and tracing dari 3,3 menjadi 3,0, diikuti international shipment dari 3,2 menjadi 3,0 dan kompensasi dan kualitas logistik dari 3,1 menjadi 2,9. Dimensi ketepatan waktu didefinisikan dalam LPI sebagai frekuensi pengiriman yang mencapai penerimaan dalam waktu pengiriman yang sudah dijadwalkan. Dwelling time yang di pelabuhan, bandara, atau darat cenderung mengecewakan. Skor LPI sepanjang suatu negara. Dwelling time yang lama merupakan bertanda masalah kinerja, tetapi dwelling time yang singkat tidak selalu menunjukkan kinerja logistik yang tinggi secara keseluruhan. Penurunan skor ketepatan waktu Indonesia juga disebabkan oleh adanya kemacetan di pelabuhan akibat terganggunya rantai pasok yang terjadi pasca pandemi COVID-19 yang keadaan geopolitik dunia yang tidak stabil. Tracking and tracing berkaitan dengan kemampuan untuk melacak kiriman. Implementasi sistem pelacakan logistik di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang belum memadai, kurangnya kebijakan stimulus, serta rendahnya efisiensi kelembagaan yang terpadu. Pengiriman internasional berkaitan dengan kemudahan mengatur dan mengelola harga pengiriman internasional yang kompetitif. Rendahnya nilai Indonesia untuk dimensi ini menunjukkan harga pengiriman internasional Indonesia masih kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki skor 3,7. Skor LPI tidak hanya dapat menggambarkan kinerja logistik suatu negara, tetapi juga dapat menjadi salah satu pertimbangan investor untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan LPI itu. Di samping itu, meningkatkan kinerja logistik Indonesia secara umum.
Peningkatan LPI Indonesia harus dilakukan dengan perencanaan lintas kementerian atau lembaga terkait secara terintegrasi, serta melibatkan para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha terkait. Perencanaan itu dengan menyusun program secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan pada semua sektor terkait. Revisi atas Perpres 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional atau Sisloknas, membentukkan undang-undang logistik dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik menjadi 3 hal penting yang harus segera dipertimbangkan. Lembaga permanen itu misalnya sangat diperlukan mengingat logistik bersifat multisektoral dan multi-stakeholder. Beberapa kementerian atau lembaga, bahkan kementerian koordinator terkait dengan sektor logistik. Selain itu, sektor logistik juga menyangkut kepentingan pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah. Implementasi Nasional Logistik Ekosistem atau NLE menunjukkan perkembangan dan hasil yang baik perlu diperkuat, baik secara regulasi maupun kelembagaan. Dengan dukungan semua kementerian atau lembaga terkait, kinerja logistik Indonesia turun signifikan pada tahun 2023. Hal ini terefleksikan dari data Logistik Performance Index LPI Indonesia yang turun dari periode pencatatan sebelumnya pada tahun 2018. Berdasarkan data yang dirilis Bank Dunia, skor LPI Indonesia sebesar 3,00 pada tahun 2023, lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 3,15. Dengan penyusutan itu, peringkat LPI Indonesia turun dari peringkat ke-45 dunia menjadi ke-63. Laporan Bank Dunia Indonesia meraih skor Indeks Performa Logistik atau LPI sebesar 3 poin dari skala 0 sampai 5 pada tahun 2023. Nilai tersebut turun 4,76% dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 3,15 poin. Skor LPI tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 dari 139 negara. Peringkat ini juga anjlok dibandingkan pada tahun 2018 yang berada di urutan berdasarkan 46 dari 160 negara. Skor LPI tersebut dihitung berdasarkan 6 dimensi, yakni bea cukai, infrastruktur pengiriman internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pelacakan dan penelusuran barang, dan ketepatan waktu. Secara rinci, Indonesia memperoleh skor sebesar 2,8 poin untuk dimensi bea cukai pada tahun 2023. Dimensi infrastruktur dan pengiriman internasional masing-masing sebesar 2,9 poin dan 3 poin. Selanjutnya, skor dimensi kualitas dan kompetensi logistik Indonesia sebesar 2,9 poin. Sementara pelacakan dan penelusuran barang serta ketepatan waktu berturut-turut meraih skor sebesar 3 poin dan 3,3 poin. Melansir dari bisnis.com, Chairman Supply Chain Indonesia atau SCI Setiadi mengatakan peningkatan LPI perlu dilakukan karena dapat menggambarkan kinerja logistik perdagangan suatu negara dan perbandingannya antar negara. Di berbagai sisi lainnya, peningkatan efisiensi logistik juga harus dilakukan, terutama dari aspek biaya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan LPI merupakan alat ukur kita di dalam mengidentifikasi tentang peluang di dalam logistik perdagangan. Dalam pencatatannya, tidak semua indikator berkaitan dengan kinerja pemerintah, tapi juga pihak pelaku usaha lebih lanjut. Penurunan LPI disebabkan oleh menurunnya indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima. Berikut beberapa pertanyaan dari video 1. Yaitu nomor 1, apa yang menjadi tema video tersebut? Jawabannya kompleksitas proses logistik Indonesia dan solusi digital yang dilakukan melalui ekosistem logistik. Pertanyaan nomor 2, mengapa sistem logistik di Indonesia masih kompleks prosesnya? Jawabannya,
1. Kurangnya keseimbangan volume muatan. 2. Konektivitas antar wilayah yang terbangun kurang merata atau infrastrukturnya yang kurang merata. Nomor 3. Sistem logistik nasional yang tidak efektif. Keempat, tidak adanya undang-undang logistik dan kelembagaan logistik. Nomor 5, sistemnya masih manual sehingga menambah ruwet untuk logistik di Indonesia. Yang keenam, pelaku usaha melakukan proses submit dokumen secara repetitif atau berulang-ulang sehingga memakan banyak waktu. Yang ketujuh, ketiadaan platform logistik dari hulu ke hilir. Pertanyaan nomor 3, siapa yang meluncurkan ekosistem logistik nasional? Jawabannya pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pertanyaan nomor 4, di mana ekosistem logistik nasional memberikan perubahan yang diharapkan? Jawabannya, perubahan sistem yang beralih menggunakan platform digital dalam hal pengiriman dokumen, pembayaran, pemesanan armada sehingga proses semakin efisien. Pertanyaan yang nomor 5, kapan posisi Indonesia dalam logistik dapat meningkatkan dari peringkat 46 menjadi 30 di dunia? Jawabannya, penilaian ini berdasarkan pada Logistic Performance Index di mana ada 6 komponen, yaitu bea cukai, infrastruktur, tracking and tracing, ease of international shipment, ketepatan waktu proses, kemudahan pelayanan logistik. Saat ini skor Indonesia di 3,15, diharapkan dengan ekosistem logistik menjadi skor 3,4. Soal yang nomor 6, bagaimana ekosistem logistik nasional dapat membawa perubahan sistem logistik nasional? Jawabannya, dengan melakukan perubahan dari proses berulang dan manual menjadi proses yang efisien menggunakan platform digital. Ada juga pertanyaan dari video kedua, yaitu nomor 1, apakah yang menjadi dimensi penilaian dalam hal LPI Indonesia oleh Bank Dunia? Jawabannya ada 6 dimensi penilaian, yaitu bea cukai, infrastruktur international shipment, logistic competence and quality, terus juga ada timeline, tracking and tracing, dan pelacakan atau pelacakan pengiriman. Pertanyaan yang kedua itu di mana? Di mana pada laporan indeks logistik yang menunjukkan penurunan posisi Indonesia? Jawabannya, menurut saya itu pada indikator infrastruktur, dikarenakan pada tahun 2018 nilai indeks di 2,8 menjadi 2,9 di tahun 2023. Yang ketiga itu siapa saja narasumber terkait hasil laporan LPI di Indonesia dalam channel? Jawabannya itu ada Chairman Supply Chain In atau Setiadi. Yang kedua itu ada pelaku Cold Chain International atau IF. Yang ketiga itu ada Chairman PT MMP penyedia jasa pergudangan. Yang keempat itu ada Irwanto MT Ketum Aptrindo Asosiasi Pengusaha Transportasi Indonesia Gemilang Tarigan. Oke, pertanyaan yang keempat itu ada kapan pelaku logistik merasa kondisi pasar saat ini merupakan titik balik usaha logistiknya? Jawabannya itu menurut Irwanto MT atau Chairman PT Mega Manunggal Perkasa Properti Tbk, tahun 2023 adalah tahun titik balik kondisi pasar logistiknya. Pertanyaan yang kelima itu mengapa kondisi logistik Indonesia di tahun 2023 dianggap anjlok dibandingkan tahun 2018? Jawabannya, karena berdasarkan laporan performa indeks Logistik Performance Index di tahun 2023, posisinya tuh Indonesia turun dari peringkat 46 pada tahun 2018 menjadi peringkat 67 di tahun 2023. Pertanyaan yang keenam itu bagaimana? Bagaimana tanggapan pelaku dalam pengamat logistik terkait
terkait laporan LPI. Dari sisi pengamat, merasa perlu ada datanya pembanding terkait laporan hasil LPI-nya. Pelaku merasa tahun 2023 ini adalah titik balik setelah pandemi, dan dari pelaku transportasi merasa belum ada perubahan yang signifikan sejak 2017 terkait dunia logistik, terutama transportasinya. Ada analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Optimisme para pelaku di bidang logistik terkait kondisi pasar. Yang kedua, itu ada keyakinan setelah pandemi akan ada titik balik. Yang ketiga, itu ada supply barang mulai normal pasca pandemi. Yang keempat, dukungan infrastruktur pergudangan yang memadai serta banyaknya infrastruktur bandara dan pelabuhan. Yang kelima, itu ada produsen produk dalam negeri yang besar di seluruh Nusantara. Yang keenam, itu ada karyawan yang profesional di dalam negeri. Yang ketujuh, itu mudahnya birokrasi dalam pembuatan legalitas perusahaan. 2. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada hasil logistik performance index Indonesia turun 17 peringkat dari peringkat 46 di tahun 2018 menjadi peringkat 63 di tahun 2023. Yang kedua, total indeks turun dari 3,15 di tahun 2018 menjadi 3,00 di tahun 2023. Yang ketiga, perhitungan digit belakang koma berubah dari 2 digit menjadi 1 digit. Yang keempat, birokrasi yang sulit di perbatasan seperti bandara dan pelabuhan. Yang kelima, tingginya biaya ongkos kirim. Yang keenam, kurangnya infrastruktur digital dalam pengiriman barang, khususnya itu untuk wilayah terpencil. Yang ketujuh, itu adalah kurangnya edukasi pihak pemerintah dalam proses kirim ekspor dan impor. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pengembangan produk dalam negeri untuk bersaing secara global. Yang kedua, menjalankan hubungan kerjasama dalam dunia bisnis logistik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas daya saing internasional. Yang keempat, itu meningkatkan perekonomian bangsa. Yang kelima, adanya campur tangan pemerintah dalam proses membentuk ekosistem logistik berbasis teknologi. Yang keenam, perlu data pembanding yang menggambarkan kondisi pasar logistik secara aktual. Yang ketujuh, berlanjutnya pembangunan pendukung seperti pergudangan, pelabuhan untuk proses pengiriman dan penyimpanan barang. Yang kedelapan, itu tersedia armada transportasi untuk mendukung proses pengiriman. Yang keempat, itu ada threat atau ancaman. Yang pertama, perlambatan ekspor akibat kelangkaan kontainer pendingin atau cold storage dan normal untuk pengangkutan. Yang kedua, itu adanya overloading atau kelebihan muatan berbanding kendaraan. Yang ketiga, itu ada standar keamanan yang belum ada. Yang keempat, belum meratanya infrastruktur pendukung terutama di jalan. Yang kelima, itu ada kualitas karyawan di dalam negeri. Yang keenam, persaingan bisnis dengan perusahaan pendatang dari negara lain. Yang ketujuh, itu ada persaingan infrastruktur digitalisasi. Yang kedelapan, permodalan yang besar dari perusahaan asing. Perbaikan yang bisa dilakukan dalam bisnis logistik dari video tersebut. Yang pertama, itu dalam sistem digitalisasi bidang logistik di era modern ini harus lebih ditingkatkan, baik dari perusahaannya maupun kualitas karyawannya. Yang kedua, itu memberikan edukasi dan pelatihan karyawan tentang
bidang logistik agar lebih memahami proses kirim, ekspor, dan impor di suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada LPI Indonesia yang masih perlu diperbaiki, terutama pada 4 indikator yang mengalami penurunan, yaitu yang pertama ada international shipments, yang kedua itu ada logistik kompetensi and quality, yang ketiga itu ada timelines, serta yang keempat itu ada tracking and tracing. Yang keempat ada pembentukan bentuk UU logistik karena kebutuhan regulasi yang kuat dalam sektor logistik serta untuk memayungi peraturan-peraturan perundangan di bawahnya. Yang kelima, mengikuti pameran transport logistik Southeast Asia Exhibition 2023 di Suns Expo, Singapura. Melalui pameran tersebut, Indonesia akan menjelajahi dan menjembatani peluang kemitraan internasional sekaligus membahas isu transportasi dan logistik di tingkat dunia. Yang keenam itu ada perbaikan LPI harus dilakukan secara sistematis dengan program-program yang terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pihak yang terkait, termasuk juga perilaku pelaku usaha sektor logistik. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu ada keterbukaan data geospasial berbasis satelit, penelusuran pergerakan kapal, hingga aktivitas logistik di setiap rantai pasok menjadi modal untuk pengembangan digitalisasi tersebut. Yang kedelapan itu ada pemerintah harus terus mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Oke, yang ke-9 ada perbaikan layanan pemerintahan di bidang logistik melalui simplifikasi proses bisnis berbasis elektronik. Yang ke-10 itu ada kolaborasi sistem layanan logistik antara pelaku kegiatan logistik. Yang ke-11 itu ada penataan sistem dan tata ruang ke pelabuhan dan jalur distribusinya.